Di Bondi Beach, Sydney, orang-orang berkumpul di ruang terbuka untuk merayakan Hanukkah, acara komunitas. Keluarga, anak-anak, dan pengunjung pantai bercampur dalam suasana santai. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada ketegangan, tidak ada firasat bahwa siang itu akan berakhir sebagai tragedi. Lalu, tembakan terdengar. Awalnya satu, terputus, seperti suara yang tidak langsung dikenali. Beberapa detik kemudian, tembakan berikutnya menyusul, lebih cepat, lebih dekat. Kerumunan yang tadinya diam mendadak terpecah. Orang-orang berteriak, berlari tanpa arah. Sebagian terjatuh, sebagian tertinggal. Dalam hitungan detik, perayaan berubah menjadi kepanikan massal. Di tengah kekacauan itu, Ahmed Al-Ahmed, 43 tahun, berada di lokasi sebagai warga sipil biasa. Ia bukan petugas keamanan. Ia tidak membawa senjata. Ia datang tanpa peran apapun, seperti ribuan orang lain hari itu. Namun, ketika ia melihat seorang pria bersenjata api menembaki kerumunan, Ahmed mengambil keputusan yang jarang diambil dalam situasi seperti itu. Ia tidak menjauh, ia justru bergerak mendekat. Rekaman video yang kemudian diverifikasi media internasional memperlihatkan momen itu secara gamblang. Tanpa ragu, Ahmed berlari lurus ke arah penyerang. Tidak ada taktik, tidak ada perlindungan. Ia menabrakkan tubuhnya ke penyerang, merebut senjata api dari tangannya, lalu memutar arah senjata itu, memaksa penyerang mundur dan menghentikan tembakan. Dalam proses itu, Ahmed tertembak. Peluru mengenai lengan dan tangannya. Namun tindakan singkat itu cukup untuk mengubah jalannya peristiwa. Tembakan berhenti, jarak tercipta. Orang-orang di sekitar mendapat waktu, beberapa detik yang menentukan untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, aparat keamanan mengambil alih situasi. Serangan itu dinyatakan sebagai aksi terorisme yang secara khusus menargetkan komunitas Yahudi. 15 orang tewas, puluhan lainnya terluka. Ahmed dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi akibat luka tembak yang dideritanya. Hari itu, Bondi Beach mencatat tragedi. Banyak nyawa hilang. Namun, di tengah kekacauan, satu tindakan singkat, seorang warga sipil berlari ke arah senjata, menghentikan satu penyerang, dan mencegah korban yang jauh lebih besar. Pahlawan itu namanya Ahmed Al-Ahmed, pria berusia 43 tahun yang kemudian dikenal di seluruh dunia sebagai pahlawan tanpa senjata. Ahmed bukan pejuang profesional, ia bukan aparat keamanan. Ia bahkan bukan sosok yang dipersiapkan untuk menghadapi kekerasan semacam itu. Sehari-hari, ia dikenal sebagai pemilik toko buah di Sutherlandshire, Sydney. Seorang pedagang dan ayah dari 2 anak yang hidup sederhana. Fokus menghidupi keluarga dan komunitasnya. Namun keberanian itu bukan tanpa konsekuensi. Saat ia berupaya melindungi orang lain, ia tertembak 2 kali mengenai lengan dan tangannya. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit di St. George Hospital, di mana ia menjalani operasi dan terus dirawat dalam kondisi stabil. Tak lama setelah tragedi Bondi Beach mengguncang Australia dan dunia, tanggapan datang dari Tel Aviv. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu angkat bicara. Dalam pernyataannya, ia mengecam serangan yang menargetkan komunitas Yahudi. Ia menyebutnya sebagai aksi terorisme, bagian dari gelombang antisemitisme global yang menurutnya terus menguat. Namun, di antara kecaman itu, muncul satu catatan yang tidak biasa. Netanyahu menyinggung sosok warga sipil yang melucuti penyerang. Seorang pria yang berlari ke arah senjata, bukan menjauh darinya. Seorang pahlawan yang tindakannya menghentikan satu penyerang dan menyelamatkan nyawa.
Awalnya, Netanyahu menyebutnya sebagai seorang Yahudi pemberani. Namun tak lama kemudian pernyataan itu dikoreksi. Pahlawan itu bukan Yahudi, ia seorang Muslim. Netanyahu mengakui kesalahannya. Ia menyampaikan rasa hormat kepada pria tersebut. Seorang Muslim yang di tengah serangan terhadap orang-orang Yahudi memilih untuk bertindak dan melindungi mereka. Sebuah pengakuan yang singkat, formal, tidak berlarut-larut. Namun justru di titik inilah pertanyaan yang lebih besar muncul. Andai pahlawan itu bukan seorang Muslim, apa yang akan terjadi? Jika ia berasal dari kelompok mayoritas Barat, kisah ini mungkin akan dirayakan sebagai simbol nilai universal. Jika ia Yahudi, narasi solidaritas internal akan menguat. Tetapi karena ia Muslim, kisah ini menjadi canggung, tidak sepenuhnya nyaman bagi kerangka narasi yang selama ini terbentuk. Sebab tindakan itu merusak gambaran yang sering disederhanakan, bahwa Islam dan kekerasan berjalan seiring, bahwa garis pemisah selalu jelas, siapa korban, siapa ancaman. Di Bondi Beach, garis itu runtuh. Seorang Muslim menghentikan teror. Seorang Muslim menyelamatkan Yahudi. Bagi Netanyahu, seperti banyak pemimpin politik lain, pengakuan terhadap fakta itu harus berhenti di batas tertentu. Ia memberi hormat, tetapi tidak membuka ruang refleksi lebih jauh. Tidak ada perluasan narasi tentang kemanusiaan lintas iman. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana stereotip selama ini dibangun. Karena refleksi semacam itu beresiko. Ia mengaburkan musuh yang selama ini digambarkan secara tegas. Ia menggeser konflik dari soal agama menjadi soal ekstremisme dan kekuasaan. Dan politik jarang menyukai wilayah abu-abu. Jika seorang Muslim bisa berdiri di antara peluru dan korban, lalu siapa sebenarnya musuh yang harus dilawan? Peristiwa di Bondi Beach meninggalkan luka, namun ia juga meninggalkan cermin. Cermin itu memperlihatkan sesuatu yang sering dihindari oleh politik kekuasaan, bahwa realitas manusia jauh lebih rumit daripada kategori kami dan mereka. Di hadapan dunia, seorang Muslim berlari ke arah peluru untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Bukan karena ideologi, bukan karena simbol, bukan karena kepentingan politik. Ia bertindak karena nurani. Dan di titik inilah, sebuah nasihat layak disampaikan, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan. Kepada Benjamin Netanyahu dan siapapun yang memandang Islam dengan standar ganda, jika Islam hanya dilihat melalui tindakan ekstremis, maka Anda sedang menutup mata dari jutaan tindakan kemanusiaan yang tidak pernah masuk berita. Jika seorang Muslim dipuji hanya ketika ia menyelamatkan Yahudi, tetapi dicurigai ketika ia hanya menjadi dirinya sendiri, maka yang bermasalah bukan agamanya, melainkan cara pandang kita. Bondi Beach menunjukkan satu hal sederhana. Musuh bukanlah agama. Musuh adalah ekstremisme, kebencian, dan narasi yang terus memelihara ketakutan. Seorang warga sipil tanpa jabatan telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan pidato, senjata, atau propaganda. Ia mematahkan stereotip dengan tindakan. Mungkin inilah saatnya para pemimpin belajar dari orang-orang biasa. Belajar bahwa keadilan tidak bisa dibangun di atas standar ganda. Dan keamanan sejati tidak lahir dari generalisasi, melainkan dari keberanian untuk melihat manusia sebagai manusia. Hari itu, seorang Muslim berdiri di sisi kemanusiaan. Pertanyaannya kini bukan lagi tentang agamanya, melainkan apakah dunia siap belajar dari teladannya.